Saudara-saudari terkasih, saya pernah merenungkan dalam sebuah retret misteri salib. Dan saya bertanya, Tuhan, mengapa Engkau memilih jalan kelemahan, bukan jalan kuasa? Mengapa Engkau memilih jalan ketidakberdayaan, bahkan kematian di kayu salib? Dan bukan jalan kuasa, jalan maskulin, jalan yang keras, yang revolusi, tetapi memilih yang evolutif, yang pelan-pelan, yang lembut, bahkan tidak berdaya. Dan memang nampak sekali dalam ajaran-ajaran Yesus, bagaimana Yesus selalu menunjukkan kelemah lembutan dan kesabaran. Belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Pemimpin bangsa-bangsa ini memerintah dengan tangan besi, tapi hendaklah kalian jangan seperti itu. Hendaklah kalian yang mau menjadi pemimpin harus melayani. Mau yang terkemuka harus menjadi yang terbelakang. Mengapa begitu? Dan ternyata jawabannya memang kelembutan, ketidakberdayaan, itulah yang menyelamatkan. Karena itu Allah yang maha kuasa, maha powerful itu, almighty itu, menjadi bayi mungil. Tidak berdaya di dekapan Santa Perawan Maria ibunya. Dan itulah jalan keselamatan. Dan nantinya di kayu salib, dia terpaku, tidak bisa apa-apa. Tidak berdaya, bahkan mati. Dan pada saat itu keselamatan terjadi. Dan saya menemukan sebuah gambaran yang sangat indah, yang juga dikatakan oleh Santo Paulus. Ketika aku kuat, aku lemah. Tetapi ketika aku lemah, maka aku kuat. Dan gambarannya adalah ada seorang diktator yang sangat kejam, ada kepala mafia, dan juga ada orang yang petinju yang keras. Mereka bertiga, apa yang bisa menyatukan mereka? Kalau ada senjata pasti berebut, kemudian menggunakan kuasa, tidak bisa bersatu. Kalau ada wanita, mereka pasti berebut, tidak bisa bersatu. Ternyata yang bisa menyatukan adalah seorang bayi mungil yang murni, bersih, polos. Diktator yang kejam pun akan memeluknya. Juga petinju yang keras itu akan memeluk ketidakberdayaan itu. Juga kepala bos geng mafia bisa dilembutkan oleh ketidakberdayaan. Itulah yang menyatukan, itulah yang menyelamatkan. Tetapi memang juga yang namanya cinta adalah menyerahkan diri menjadi tidak berdaya, pasrah sepenuhnya. Saya memberikan diriku untukmu sepenuhnya tanpa syarat, menjadi vulnerable, itulah cinta. Maka ketika membuat janji pada waktu menikah, mengatakan bahwa aku akan mengasihimu dalam untung dan malang, sehat dan sakit, seumur hidup, tanpa syarat. Menjadi tak berdaya sama sekali. Itulah jalan keselamatan. Dan memang iman juga seperti itu. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya, menjadi tidak berdaya apapun, akhirnya Allah yang mengerjakan. Dan karena Allah yang mengerjakan, hasilnya sangat bagus. Maka kita akan dituntun sedikit demi sedikit, mengalami ketidakberdayaan. Dan akhirnya tidak berdaya total dalam kematian. Dan saat itulah Allah bertindak menyelamatkan kita. Kelembutan, ketidakberdayaan, itulah yang bisa menyatukan, bisa menyelamatkan, bisa menghaluskan. Batu, kalau diadu dengan batu, keras dengan keras, dua-duanya pecah. Tapi lihat batu-batu di sungai, pelan-pelan digerus, lalu menjadi halus, bahkan ada yang menjadi bulat. Memang memerlukan waktu, pelan-pelan, evolusi, tetapi hasilnya bagus. Bahkan batu yang keras, kalau terus-menerus dihujani setitik demi setitik air, dia lama-lama akan berlubang dan tembus. Maka kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati.
mendekati persoalan-persoalan dengan kelembutan, dengan kepasrahan, bahkan dengan ketidakberdayaan. Tuhan Yesus sendiri dengan sangat jelas mengatakan, "Pergilah, aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Mengutus dengan ketidakberdayaan. Tetapi hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketulusan, kelemah lembutan, ketidakberdayaan, itulah syarat cinta dan iman. Kalau kita terus-menerus mau mengontrol, mau menguasai, kita tidak akan berhasil. Karena kemudian kekuatannya adalah kekuatan kita, manusiawi, yang sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan Tuhan yang maha dahsyat, yang sangat kuat. Maka ketika kita tidak berdaya, Tuhan yang akan bekerja. Dan kalau itu kuasa Tuhan, semuanya akan selesai. Alam sebetulnya sudah memberikan contoh seperti itu. Kita harus mendekati setiap peristiwa, mendekati orang-orang dengan kelembutan dan kebaikan hati. Seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga itu. Menghisap madunya, tetapi dengan kelembutan tanpa merusaknya. Bahkan kemudian menumbuhkan benih-benih untuk bisa menjadi buah dalam penyerbukan. Tetapi juga dalam ketidakberdayaan yang total, ketika ulat menjadi kepompong, masuk dalam kegelapan, dan dia berpikir dia akan masuk dalam kematian, pada saat itulah Allah bertindak dan menjadikan dia menjadi makhluk yang sangat indah, kupu-kupu yang indah yang terbang. Maka, kalau Anda masuk dalam ketidakberdayaan, terimalah, pasrahlah, serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak. Ketika kita tidak berdaya sama sekali, pasrah, Tuhan yang akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, kuasanya dahsyat. Maka ketidakberdayaan, kelembutan, bukan sebuah malapetaka, bukan sebuah kelemahan, tetapi kekuatan. Yesus sendiri menempuh jalan kelemah lembutan, jalan ketidakberdayaan, jalan kematian. Dan kehidupan yang kekal muncul dari sana. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan tidak ada iman serta kasih tanpa ketidakberdayaan dan kepasrahan. Maka kalau kita menghadapi tantangan yang begitu berat sampai kita tidak berdaya, terima. Serahkan kepada Tuhan. Pada saat itulah Tuhan bertindak dan kita akan memperoleh kemenangan. Tuhan memberkati.